Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syafiq Adilwindra dengan NIM 220511195 dari Prodi Teknik Informatika kelas reguler 4. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan rangkaian logika kombinatorial dari mata kuliah Sistem Digital yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada sistem digital. Sistem digital merupakan pemahaman yang paling sederhana dan mendasar dalam pembelajaran di bidang teknik informatika. Dalam sistem digital akan membahas tentang sistem bilangan dan konversi bilangan, gerbang logika dan rangkaian logika, aljabar Boole dan peta Carnot. Inilah hal-hal yang paling utama dalam sistem digital. Sistem digital didasarkan pada penggunaan angka-angka biner, yaitu 0 dan 1, untuk merepresentasikan data dan sinyal. Yang kedua ada gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Di sini ada jenis-jenis gerbang logika ya. Yang pertama ada AND. Maksudnya AND di sini jika salah satu inputnya adalah 0, maka outputnya akan 0. Tapi jika semua inputnya 1, maka hasilnya akan 1. Ya segitu saja maksud dari gerbang AND ya. Yang kedua ada OR. OR sendiri jika outputnya sama-sama 0 akan menghasilkan output 0. Tapi jika salah satu inputnya ada angka 1, maka hasilnya 1. Begitu juga kalau sama-sama 1 gitu. Jadi akan menghasilkan 1 juga. Terus yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini jika inputnya 0 maka hasilnya 1. Tapi jika inputnya 1 maka hasilnya 0. Yang keempat ada gerbang AND. Gerbang AND ini jika salah satunya 0 atau semua inputnya 0 itu maka akan menghasilkan output 1. Tapi jika semua inputnya 1 sama 1 nih akan menghasilkan output 0. Tapi jika 0 dan 1 tetap akan menghasilkan 1. Yang ke 5 ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini sendiri jika salah satu inputnya ada 1 dan inputnya ada 0, maka akan menghasilkan 0. Tapi jika inputnya sama-sama 0 akan menghasilkan 1. Ini juga kalau inputnya ada 1 sama 1 ini akan menghasilkan 0. Berarti 0 sama 0 aja yang akan menghasilkan angka yang akan menghasilkan output 1 ya. Yang keenam ada gerbang XOR. XOR sendiri di sini jika salah satu inputnya 1, maka akan menghasilkan 1. Tapi jika inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1 itu akan menghasilkan output 0. Tapi jika inputnya ada 1 dan 0, maka akan menghasilkan angka 1 gitu ya. Terakhir ini yang ketujuh ada XNOR. XNOR sendiri jika inputnya salah satunya 1 dan 0 gitu akan menghasilkan output 0. Tapi jika sama-sama 0 atau sama-sama 1 akan menghasilkan angka 1 gitu. Yang penting sama-sama 0 input yang pertama sama yang kedua ini. Seperti contoh yang di tabel ini nih. 0 sama 0 hasilnya 1 gitu outputnya. Ini juga 1 sama 1 outputnya hasilnya 1. Tapi jika 0 dan 1 akan menghasilkan 0. Begitu kebalikannya. Lanjut, itu saja maksud pengertian gerbang logika ya. Yang
lanjut ke materinya. Yang keempat, ada kernel map atau KMap. KMap merupakan singkatan dari kernel map atau peta kernel dengan label kolom dan barisnya merupakan variabel-variabel input yang disusun secara kode Gray. Dan KMap merupakan suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran, yaitu ekspresi boolean, menjadi sebuah rangkaian logika. Di sini penyederhanaannya. Nanti kita lanjut ke sini dulu. Yang kelima ada materi selanjutnya, ada logisim. Logisim ini dibuat sebelum membuat rancangan 16 segmen. Kalian perlu download tool yang bernama Logisim ini dulu ya. Nanti Logisim itu buat bikin 16 segmen buat LED tuh. Nah, di sini Logisim adalah singkatan dari Logis Simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital dengan tampilan yang sederhana. Pengguna software ini cukup mudah digunakan dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis ya. Yang ke materi selanjutnya, spesifikasi sistem rangkaian. Sini tuh karakter yang ditampilkan itu harus 12 atau 15 karakter ya, yang akan membentuk karakter seperti berikut. Ini contohnya saya menggunakan karakter nama saya sendiri, Muhammad Syafiq underscore. Yang ini nggak dipakai ya, susah ngapusnya. Nah, di sini nomor urut tampilan karakternya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15 tuh. Kan 15 tuh, ini 15. Ini display 16 segmennya digunakan saya ya. Ini S0, ini S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9. Ini SA tuh maksudnya 10 ya. SB 11, SD 12, SD 13, SE 14, SF 15. Ya, benar. Terus ini perancangan tabel input output. Maksudnya ini, nah di sini tuh kita lihatnya di sini. Nih di sini. Kita kan mau membuat M nih. M tuh adanya kan M gini nih. S4, S3, SB, S9, S0, S7. Di sini kita masukin S0 kan ada tuh di sini S0. Terus S3, S4. S3, S4 di sini yang sebelah kiri ya dari saya nih. S4 terus S7. S7 nih yang ini sejajar dengan S0 ya. Terus ada S9 dan SB. SB dan S9 nih benar nih. Set, set. Nah, kan kita akan membuat M tuh. Contohnya gitu. Kalau ini contoh satu lagi 0. 0 kan di sini nih 0. Saya membuat nolnya tuh ini nih. Dari S0 sampai S7. Saya muter nih. Saya membuat nolnya gitu. Jadi itu S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Tuh gitu. Itu saja maksud dari perancangan tabel input outputnya ya. Yang ke materi selanjutnya ada KeyMap yang tadi tuh. KeyMap nih maksudnya ngitung dari sini nih. Mana nih kursornya? Kan S1, S1 nih. Ini S1. Satu kan A kan nggak dihitung ya di sini tuh. A udah angka 1 ya. Jadi kita ngitungnya B, C, D, E di S1-nya nih. S1 B, C, D, E. Yang pertama ada ini dulu nih. Ya satu nih, kita dihitung semua nih ada 1, 2, 3, 4. Ada 0, 0, 1, 0. Di sini masukin 0 di B kan
nih di BC kan 00 nih, dia 1 00 BC, berarti ini kan BC BC 00, terus yang ininya CD-nya yang ininya 10 00 DE 10, jadi masukin di sini. Terus ada lagi di sini, ini kan 01 10 0110, ini kan 01 BC kan 01 tuh, BC ini kan ada 1 BC kan 01 tuh, terus ininya 00 01 00 tuh, taruh di sini satu angkanya. Terus yang ketiga 0111, berarti 01 kan di sini, terus D-nya 11 taruh di sini. Terus ada yang terakhir, yang terakhir ini ada 1011 1011 kan ini BC 11 gitu. Ini kan BC tuh, B sama C 10 tuh. Sini kan BC tuh 10. Terus 11 tuh. 11-nya DE. DE berarti taruh di sini. Maksudnya Kimap tuh ngitung dari perancangan tabel input output ya. Cara ngitung penyederhanaan Kimapnya di sini nih. Nah, maksudnya ini. Nah, kita bisa ngitung langsung sekaligus 4 kalau sejajar segini nih, 4 nih ya. Kita bisa ngitungnya gini nih. Ini gini ya, ini kebalik, Cok. Salah nih. Nah, gini nah maksudnya nih. Nah, yang 4 ini nih yang ini ya. Nah, yang ini aja nih contoh yang 2 dulu, 2 nih. Ini 1 sama 2 dihitung nih. Kan yang pertama nih 00 01. Jadi kalau 0 tuh kan 1 udah nggak di, yang A nih udah nggak dihitung ya, pasti negasi ya. Jadi BC sama DE doang yang dihitung. B kan kalau 0 tuh 0 sama 1 itu jadi negasi. Jadi kalau 0 tuh negasi. Jadi kan di sini BC-nya BC negasi 00 tuh. Terus DE. DE-nya 01 berarti D doang tuh yang 0. D negasi E. Yang di bawahnya 01 01. Berarti yang negasi itu B. Terus B doang. Terus yang di sininya D. Jadi negasi B sama negasi D yang keduanya nih. Terus dihitung, dikonversikan gitu. Disederhanain. Jadi A kan masuk. Terus B sama B negasi kan masuk jadi B negasi. Kalau C negasi sama C biasa tuh jadi hilang gitu. Jadi maksudnya kalau negasi sama yang biasa gitu pasti hilang. Jadi masukin yang sama-sama aja. Ini D negasi sama D negasi masuk D negasi. Ini E biasa sama E biasa masuk gitu. Maksudnya gitu. Kalau yang sendirian juga dihitung ya. Ini 1, 2, 3 nih. Terus 4. Ini 4. Ini salah arah panah, yang 4 ini maksudnya ini nih. Ini kan yang 1 nih. Ini yang 1 juga dimasukin di ekspresi boolean ya. Nanti kita masukin nih hasilnya nih 1, 2, 3, 4 nih. Kita masukin di ekspresi boolean. Nih yang 4 ini kita masukin semua aja dulu. Yang seperti ini nih masukin. 0 kan negasi ya. Jadi tuh negasi B tuh. Terus negasi DE ya. C kan nggak negasi tuh, masukin aja. Terus dihitung nih kan A udah nggak pasti masuk nih. Jadi A biasa. Ini kan B semua nih, B negasi semua. Jadi B negasi. Ini C semua tuh. C biasa semua. Jadi masukin. Ini ada D negasi, D negasi, D. Ini jadi nggak masukin. Ini E negasi, ini E negasi, ini E biasa, E biasa. Jadi hilang. Jadi yang dimasukin cuma 3 ini. Kalau 4 juga bisa. Terus juga bisa ini nih. Ini. Yang ujung sama ujung. Asalkan loncat 2 ininya.
Kalau di sini seperti contoh yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ini bisa dihitung nih. Saat ini sama ini bisa dihitung. Ditambahin 2 ini cuma 2 berarti cuma negasi D sama E. Berarti A, B, C negasi D sama negasi E. Ditambah negasi A, B, C, D, E negasi E. Ditambah ini. Berarti cuma dihitung ini sama ini. Ini bisa dihitung nih kalau loncat 2 ya. Kalau tadi sama-sama sejajar nih ada 4 nih, hitung langsung saja biar lebih sederhana gitu. Nah, kalau sudah dihitung, kita masukin ke tabel ekspresi boolean ya. Yang kayak contoh ini nih. Masukin nih hasil dari penyederhanaannya tuh. Tabel ini. Ini S0, S1 ini dari penyederhanaan keymap tadi ya. Untuk membuat nama saya tadi Muhammad Syafiq underscore tuh. Saya masukin ke sini semua. Ini yang terakhir ada simulasi. Ini tabel simulasinya kan kalau M tuh 10001. Ini maksudnya tes yang akan dilakukan dengan menguji semua kemungkinan inputan apakah rangkaian yang telah dibuat saya itu menampilkan output display yang diinginkan atau tidak. Nih contohnya gini. Yang pertama kan 10001. 10001. Tuh, nampil M ya. Yang kedua ada 10010. Maksudnya 100 yang U itu 10010. 10010. Tuh O jadi O. Yang kedua ada H 10011. 10011. Tuh Mo. Yang keempat nih ada 10110. 10100. Tuh ada H. Moha. Maksudnya maksudnya tuh. Yang ke berapa nih? 1, 2. Yang kelima ada 10101. 10101 Moham tuh M jadi M Moham tuh M. Yang ke ini 10110. 10110. M lagi di sini karena saya M-nya ada 2 Muhammad gitu. Yang ke berapa nih? Ada A 10111. 10111. A Muhammad. Yang D 11000. Yang D 11000. Tuh D. D-nya saya buat gini ya. Muhammad itu. Yang ini. Yang S 11001. 11001. Tuh S. Terus yang ini Y 11010. 11010. Y. Terus yang A lagi 11011. 011 tuh Muhammad Syah. Terus F bendera 11. Satunya ada 300. 11100. Tuh F bendera. Terus yang I 11101. 10 I jadi I. Q 1110. Ini 0, ini 1. Pi karena pi-nya kalau pi besar kan sulit gitu. Jadi saya pakai ini nih. Oh iya bisa nih. Enggak lah. Pi kecil gitu. Terus yang terakhir ada underscore 1111. Saya pakai underscore-nya 2 ya. Tuh. Itu saja dari 16 segmen saya ya. Rangkaian 16 segmennya gitu. Rancangan display 16 segmennya. Saya untungnya sudah jadi semua dari nama saya itu Muhammad Syafiq underscore. Kesimpulannya itu sistem digital merupakan sistem elektronik
logika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang saya tadi tampilkan gitu. Karakter yang sesuai yang kita inginkan aja gitu. Tadi kan saya karakternya Muhammad Syafiq underscore. Yang prosesnya itu memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perencanaan rancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input-output yang seperti tadi itu, dari rancangan karakter yang telah kita buat sendiri. Kan tadi itu kayak saya jelaskan tuh. Terus setelah itu kita bisa membuat rangkaian, namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan keymap. Tadi yang saya jelaskan itu seperti tadi ya maksudnya. Terus kita bisa membentuk rangkaian logika sehingga terbentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator logisim. Nah, si logisim itu ini nih aplikasi yang tadi nih. Nah, ini namanya aplikasi logisim, kalian bisa download di Google ya. Cari aja gratis ini. Segitu saja video penjelasan dari saya tentang perancangan rangkaian logika kombinatorial, cara membuat display 16 segmen. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.